Oke, terima kasih Ibu Riani, lalu Pak Sofudin selaku Ketua PKK sama rekan-rekan semua. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa ya semangatnya ya. Kayaknya udah lama rebahan gak ngaruh ya. Oke, teman-teman sebelum mulai aktivitas, ada baiknya kita awali dengan sebuah doa ya. Oke, berdoa dipersilakan. Doa selesai. Kayaknya kalau masih pagi tuh ada enaknya kita pemanasan dulu kan ya. Iya ya, biar nggak kaku gitu kayak kanebo. Oke, saya ada suatu permainan simpel, permainan 1, 2, 3. Nanti misalkan saya sebut angka 1, teman-teman teriak, oi, gitu ya. Oi, itu 1. Kalau saya coba praktek dulu, 1. Oi. Ambil ini tangannya. Ya. Jangan gini doang, gini ya. Oi, gitu. Ya, 1. Oi. 1. Oi. Nah, misalkan saya sebut angka 2, teman-teman gini. Ya. 2 nanti Oke, coba. 2. 2. Nah, misalkan saya sebut angka 3, teman-teman angkat jempolnya gini sambil teriak asik. Ya, asik sambil kepalanya juga digelengin. Asik gitu. Bisa ya? Bisa. Coba 3. Asik. Yang rada semangat dong, tiganya jangan di sini doang, nggak kelihatan. Rada semangat gitu. Gini, ya, asik. Asik. Oke, 1, 2, 3, asik. Nah, kita coba ya. Kita coba dulu. 1. Oi. 1. Oi. 1. Oi. 2. 2. 3. Ayo fokus dong, fokus ya, sebelum kita masuk materi harus fokus dulu. 3. Asik. 3. Asik. 3, 3, 3. Asik. 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 1, 1, 1. Oi. 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 3, 3, 3. Asik. 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 2. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sebelumnya izinkan saya di sini untuk berbagi ya, tanpa ada maksud untuk menggurui. Dan di sini saya akan membagikan mengenai sebuah materi yang pernah saya pelajari dan pernah saya ketahui juga untuk teman-teman. Jadi ini merupakan sesi sharing. Ya, saya di sini akan membagi mengenai judulnya itu The Only Way to Do Great Work is to Love What You Do. Artinya, ya, artinya satu-satunya cara melakukan pekerjaan yang besar adalah dengan mencintai apa yang sudah Anda lakukan. Paham ya? Satu-satunya cara melakukan pekerjaan yang besar adalah mencintai apa yang sudah Anda lakukan. Terkadang rumput tetangga itu lebih hijau ya. Rumput tetangga itu lebih hijau. Kayaknya enak ya jadi dia. Kayaknya enak kalau misalkan saya di posisi dia. Saya mau pekerjaan yang dia lakukan. Pekerjaan saya kecil-kecil aja, itu nggak bisa. Ya, karena apa? Karena satu-satunya cara untuk melakukan pekerjaan yang besar yang kalian akan lakukan nanti itu dengan cara mencintai apa yang sudah Anda lakukan sekarang. Paham sampai di sini ya? Ya, jadi mencintai apa yang sudah Anda lakukan sekarang. Oke, ya, nama saya seperti tadi yang sudah disampaikan, Andreas Robin Jeko, biasa dikenal dengan Pak Jeko. Nah, kita langsung lanjut dulu ya. Oke, ada pepatah mengatakan bahwa kalau tak kenal maka tak sayang. Nah, ini saya akan jelaskan mengenai diri saya. Ya, nama lengkap Andreas Robin Jeko, saya seorang sarjana psikologi. Lahir di Cirebon tanggal 13 November tahun 1993. Pendidikan waktu SMA, saya di SMA K1 BPK Penabur Kota Cirebon. Teman-teman mungkin tahu yang di Cipto. Tahu ya di Cipto yang di sampingnya CSB Mall. Nah, itu saya lulus tahun 2012. Lalu saya melanjutkan ke perguruan tinggi di Unika Sugio Pranoto. Saya mengambil jurusan psikologi, berasal dari Fakultas Psikologi. Psikologi tahu kan? Tahu ya psikologi. Nah, lulus saya tahun 2016 di sana. Lalu pengalaman kerja, pertama kali kerja saya di situ sebagai asisten dosen untuk mata kuliah biopsikologi. Tahu biopsikologi? Nggak tahu ya. Jadi biopsikologi itu pendekatan psikologi yang melihat dari aspek biologi. Contoh, misalkan orang marah-marah
terus nih, apa sih yang ada di dalam otaknya, apa yang error di dalam otaknya, itu yang saya pelajari. Syaraf-syarafnya. Ya, itu pendekatan psikologi, tapi dilihat dari sisi biologi. Nah, itu saya selama 1 tahun dari 2013 sampai 2014. Ini belum lulus ya, asisten dosen itu belum lulus kuliah. Lalu saya pernah bekerja di PT Infomedia Solusi Humanika, itu merupakan Telkom Group. Dari Februari sampai dengan Maret 2017. Lalu pindah kerja lagi di Cirebon di PT Mandiri Utama Finance, ini anak perusahaan dari Bank Mandiri. Lalu terakhir saya di PT Mikro Madani Institute, teman-teman bisa kenal dengan PT PNM. Ini bergeraknya itu di bidang sertifikasi pengelolaan SDM. Nah, seperti itu. Jabatan Representative Officer atau bisa disebut juga HRD, karena tugas saya di sini melakukan rekrutmen ataupun interview untuk seleksi karyawan PT PNM. Itu dari Januari 2018 sampai dengan saat ini. Oke, itu profil saya. Ya, next. Iya, kita mulai dari yang seger-seger dulu ya. Ya, seger. Apa ini? Uang 100.000 ya. Iya. Nah, misalkan ya teman-teman punya uang 100.000, teman-teman pengen dibelikan apa dan kenapa? Angkat tangannya. Kalau teman-teman punya uang 100.000 pengen dibelikan apa dan kenapa? Masnya? Kalau punya uang 100.000 pengen dibelikan apa dan kenapa? Oke. Buat beli kuota. Buat beli kuota. Kenapa mau beli kuota? Kan sekarang lagi daring kayak gini daring. Karena daring. Jadi ketika kamu punya uang 100.000 untuk beli kuota untuk belajar online, gitu. Lainnya sama. Oke. Skincare. Waduh. Buat beli skincare supaya apa? Biar glow up. Glow up. Oh, ya, bagus mantap. Tujuannya biar glow up apa? Ya mempercantik. Biar mempercantik diri ya, untuk memperindah diri. Iya. Oke, betul. Jadi ibaratnya gini, uang 100.000 ini merupakan kompetensi dari kalian. Kalian sudah punya kompetensi kan? Sama, kalian sudah punya uang pura-puranya kalau di sini. Nah, lalu kalian itu seharusnya tahu apa yang kalian butuhkan ke depan. Contoh tadi kebutuhannya adalah kuota. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk belajar online. Nah, jadi ketika teman-teman ke depan itu pertama kalau teman-teman harus melihat kompetensi dalam diri kalian dulu. Kompetensinya apa? Pastinya tahu dong. Ya. Lalu apa yang dibutuhkan untuk melengkapi kompetensi ini? Yang dibutuhkan apa? Kalian harus cari tahu. Kalian sudah punya kompetensi, punya skill untuk menjadi seorang akuntan mungkin, dan kalian juga seharusnya tahu kebutuhan apa yang kalian butuhkan untuk melengkapi kompetensi itu. Contoh, kalian bisa komputer, tapi pembuatan laporan keuangannya susah. Jadi kompetensi yang dibutuhkan adalah pembuatan laporan keuangan. Seperti itu. Dan seharusnya juga teman-teman tahu itu tujuan kedepannya mau apa. Sama seperti nanti teman-teman praktek kerja lapangan. Bentar lagi mau praktek kerja lapangan bukan? Iya. Ya. Teman-teman praktek kerja lapangan itu pertama teman-teman sudah punya kompetensi dari sekolah, betul? Nah, ketika praktek kerja lapangan, kira-kira kompetensi apa lagi yang dibutuhkan untuk mengembangkan atau untuk melengkapi kompetensi yang sudah kalian miliki? Nangkep nggak? Ya. Lalu tujuannya apa? Tujuan dari praktek kerja lapangan apa? Untuk mendapatkan pekerjaan nantinya, kedepannya pengalaman kerja. Untuk apa sih nantinya? Untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bidang, sesuai dengan skill, sesuai dengan impiannya. Betul nggak? Betul. Jadi di sini teman-teman itu harus mengetahui kompetensi dalam diri teman-teman. Yang kedua harus tahu apa yang dibutuhkan ke depannya. Untuk kalian ke depan tuh apa yang dibutuhkan. Nah, sama kalian juga harus tahu tujuan nanti kalian ke depan tuh mau apa. Ya, itu nanti setelah saya dressing teman-teman tulis kompetensi yang sudah dimiliki, kompetensi yang kurang, dan tujuan. Gitu. Ya, ini filosofi uang ya namanya. Oke. Nah, perubahan ketika masuk dunia kerja. Jadi gini, sekarang teman-teman berada di dunia pendidikan.
Nah, nanti suatu saat nanti teman-teman akan masuk ke dunia Kerja. dan di sini ada namanya masa transisi. Masa transisi dari SMK Wahidin di sini membekali dengan praktek kerja lapangan. Itu masa transisinya. Jadi sebelum kalian kerja, setidaknya kalian tuh sudah tahu dulu apa sih yang ada di dunia kerja, lingkungannya seperti apa dengan praktek kerja lapangan. Dan di sini ada perubahan atau transisi yang kalian harus terima. Mau nggak mau kalian harus terima. Pertama, perubahan harus bangun Pagi. ya, lulusan 2020 banyak itu meme-memenya atlet terbahan ya. Ya, nah di sini teman-teman harus bisa bangun pagi atau bahkan beberapa perusahaan yang kerjanya mulainya malam, pulangnya pagi. Ada. Tapi kalau di PT PNM sendiri kita masuknya pagi. Ya, masuknya pagi. Jadi teman-teman harus bisa bangun pagi. Mungkin masnya yang masih suka begadang kalau di sekolah, nah nanti misalnya udah masuk kerja nggak bisa. Kenapa? Karena harus bangun pagi, harus mempersiapkan diri lagi untuk bekerja. Ya, ini. Nah, ini teman-teman nanti bisa sambil catat karena di akhir akan ada pertanyaan ya. Oke. Nah, selanjutnya harus berpenampilan rapi. Jelas ya teman-teman, ketika kita bekerja ada tuntutan dress code atau pakaian kerja yang dibutuhkan. Nah, perubahan selanjutnya itu nggak bisa sering main teman-teman. Ya, nggak bisa sering main. Teman-teman misalkan sekarang itu kan masih bisa main sama teman-teman sebayanya, betul nggak? Atau yang punya pacar itu bisa sering ngebucin. Mungkin, bener gak sih? Iya. Bener ya. Nah, tapi ketika kalian sudah masuk ke dunia kerja itu tuh hilang. Bahkan ada sedikit cerita ini. Ada seorang pria itu diputusin pacarnya karena dia bilang, kamu sekarang gak ada waktu buat aku. Kamu cuek, kamu terlalu sibuk sama pekerjaanmu. Kita putus aja lah. Ada yang seperti itu. Ya, itu transisinya. Jadi teman-teman nggak bisa sering main nanti ketika sudah masuk ke dunia kerja. Nah, perubahan selanjutnya, nah ini ada perubahan pola pikir di sini teman-teman. Malu untuk minta uang kepada orang tua. Nah, ini perubahan pola pikir. Coba kalian bayangkan nih, kalian dari belum lahir itu sudah mengeluarkan biaya. Ya, dari belum lahir aja udah mengeluarkan biaya. Sampai nanti kalian lulus sekolah, apa ia masih mau minta kepada orang tua? Pasti ada rasa malu bukan? Saya dari belum lahir udah ngeluarin biaya. Setelah saya lulus SMK yang mungkin pendidikannya lebih tinggi daripada orang tua kalian mungkin ya. Masa iya saya masih mau minta? Betul nggak? Betul. Jadi ada perubahan pola pikir dan ini yang berubah nanti. Ini transisinya. Nah, selanjutnya jarang ketemu keluarga. Nah ini kadang ada di satu daerah yang pernah ngomong ya, orang itu pernah ngomong gini, mangan orang mangan, sing penting kumpul. Betul nggak sih? Makan nggak makan, yang penting kumpul, yang penting bareng. Ya terserah, mau kumpul bareng terus nggak makan terserah. Ya. Tapi ya coba pola pikirnya dirubah. Ketika kalian masuk ke dunia kerja, itu kan bisa jadi pekerjaan kalian tidak di daerah asalnya, bisa jadi di luar kota, betul nggak? Otomatis nggak bisa dong kumpul dengan keluarga, betul kan? Nah, seperti itu. Itu perubahan ketika masuk dunia kerja. Ini masa transisinya dan kalian harus terima. Mau nggak mau kalian harus terima. Kalau nggak bisa terima, ya mungkin akan susah masuk ke dunia kerja. Nah, masa transisi juga teman-teman harus perlu menyadari kira-kira realitanya nanti gimana sih di dunia kerja itu. Mungkin selama ini kan teman-teman tahu dunia kerja itu dari TV mungkin ya, dari FTV yang menyenangkan, sangat menyenangkan banget, kerja itu enak lah, gembira. Belum tahu realitanya. Nah, ini saya kasih tahu realitanya. Realita dunia kerja. Nah, harapan. Iya. Nah, ini nggak usah catat teman-teman karena gambar. Nah, harapannya mungkin semua orang pengen punya kantor seperti ini, yang nyaman, mungkin ada tempat gymnya, ada kafenya, ada sofanya, ada tempat tidurnya mungkin. Ya, itu harapannya. Ya nggak salah. Tapi tolong harapannya jangan tinggi.
Ya. Realitanya seperti apa? Boro-boro tempat gym, boro-boro kafe. Mejanya pun nggak nyaman, disekat-sekat udah kayak warnet. Ya, jadi harap dibuka dulu lah pikirannya ya. Nah, next. Kita pengen punya harapan pekerjaan yang sangat menyenangkan, yang seru, yang sesuai dengan minat. Tentunya semua pengen sesuai dengan minat, betul nggak? Betul. Tapi realitanya belum tentu. Kalian bisa jadi mendapatkan pekerjaan itu yang membosankan, monoton, kerjanya tiap hari itu aja, nggak rubah-rubah. Kerjanya itu aja, nggak ada perubahan, gitu-gitu terus, membosankan. Atau mungkin tidak sesuai dengan minat kalian. Contoh, kalian jurusannya akuntansi. Ketika lulus nanti ternyata menjadi seorang marketing, itu nggak sesuai minat. Bisa jadi itu realita yang kalian terima nanti. Ya. Selanjutnya, harapannya kalau udah kerja, ini pasti, saya pasti yakin teman-teman juga memiliki harapan yang sama. Ketika sudah kerja, saya punya banyak uang, saya mau liburan, saya mau ke mall, saya mau belanja. Betul nggak sih? Betul. Harapannya seperti itu. Realitanya belum tentu. Belum tentu. Realitanya teman-teman di Sabtu Minggu ada yang masih kerja, atau enggak kepikiran, aduh nanti hari Senin gimana ya? Itu masih kepikiran, baru bermain, udah capek dulu di pikiran. Dan itu realita yang harus kalian terima nantinya. Harapan kalian mungkin, nanti kalau saya udah punya uang, saya nanti Sabtu Minggu saya mau ngajak ngedate pacar saya lah, nongkrong di mana gitu yang rada mewah. Realitanya Sabtu Minggu pun kerja bagi perusahaan tertentu, gitu. Ya, ini. Next. Nah, harapannya pengen punya atasan itu yang baik hati, selalu support, nggak suka marah-marah, ganteng, mungkin cantik. Ya. Realitanya belum tentu. Kalian bisa jadi mendapatkan atasan itu yang suka marah, betul kan? Suka marah, lalu nggak salah pun dimarahin. Jadi kemungkinan itu banyak. Jadi ekspektasinya silakan diturunkan sedikit, biar nggak sakit. Ya. Nah ini pengen punya rekan kerja yang menyenangkan, seru, suka bisa diajak guyon. Atau pengen punya rekan kerja itu yang ganteng, lalu ada pendekatan di sana, jadian, menikah, punya anak, hidup bahagia. Itu hanya ada di FTV mungkin ya. Nah, realitanya, yakin ya, kerja itu sendiri-sendiri. Lu, gua. Bareng itu kalau ada proyek kerja bareng. Kalau nggak ada, sendiri-sendiri. Pekerjaan gua kerjain, lu kerjain. Sendiri-sendiri tuh. Nggak ada, yuk belajar kelompok yuk. Ini saya ada tugas ini, bareng yuk kerjainnya yuk. Sendiri-sendiri. Nah, pertanyaan saya, ini dijawabnya. Apa yang terjadi ketika harapan tidak sesuai dengan kenyataan? Apa yang terjadi ketika ekspektasi kalian tidak sesuai dengan realita yang kalian alami? Kecewa? Jalanin aja. Akan timbul apa? Kira-kira akan timbul apa ketika ekspektasi tidak sesuai dengan kenyataan? Kecewa, stres, kerja tidak semangat, otomatis akan timbul namanya ini. Betul. Ekspektasi realita tidak sesuai, akan timbul namanya konflik. Nah, konflik sendiri di sini terbagi menjadi 3, teman-teman. Konflik terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah konflik dengan diri sendiri. Paham nggak konflik dengan diri sendiri kayak gimana? Coba kayak gimana contohnya konflik diri sendiri? Ngegerutunya karena apa? Contohnya lebih spesifik. Kesel sama pekerjaannya, kenapa kerjaannya kayak gini, padahal kamu kayak gitu. Oke, bisa. Ya. Konflik diri sendiri itu biasanya dialami ketika kalian mendapatkan pekerjaan yang tidak sesuai dengan keterampilan, tidak sesuai dengan minat. Akan timbul namanya konflik dengan diri sendiri.
Teman-teman kerjanya mungkin oke-oke aja, atasannya oke, tapi kitanya yang nggak terima. Saya jurusan akuntansi, saya harus duduk mesti jadi akuntan. Saya nggak mau jadi marketing ataupun lainnya. Ketika teman-teman mendapatkan pekerjaan marketing, itu ada konflik dalam diri sendiri. Saya nggak mau lah, saya nggak bisa lah. Itu konflik diri sendiri. Dan yang terpenting, yang paling dalam di situ adalah konflik dengan diri sendiri. Jadi kalian tuh harus beradaptasi nanti di sana dengan pekerjaan yang kalian akan dapatkan. Oke. Lalu ada konflik dengan rekan kerja. Ya, konflik dengan rekan kerja itu contohnya yang tadi ya, teman-teman bisa jadi mendapatkan rekan kerja yang tidak suka sama kalian, nggak senang, membuat pekerjaan itu tidak nyaman, betul nggak sih? Itu konflik dengan rekan kerja. Nah, ada lagi konflik dengan atasan. Nah, ini repot. Kenapa? Karena rata-rata atasan itu selalu benar, betul nggak? Walaupun kalian cewek, kalah sama atasan. Ya, jadi atasan itu selalu benar. Dan ini sering sekali menimbulkan konflik. Kadang kita nggak salah pun disalahin, apalagi kita salah, habis. Jadi di sini ada 3 konflik yang sering terjadi ketika teman-teman masuk ke dunia kerja. Yang paling sering adalah konflik dengan diri sendiri. Yang kedua konflik dengan rekan kerja. Nah, ini ada sedikit cerita. Ada yang mengundurkan diri dari salah satu perusahaan ketika ada konflik dengan rekan kerjanya. Saya nggak senang nih sama dia. Saya keluar aja lah. Nah, itu ada konflik dengan atasan. Nah, ini 3 konflik yang sering terjadi. Oke? Ya. Kira-kira misalkan konflik ini tidak teratasi, biasanya respon kalian apa? Kalau respon kalian apa? Ketika konflik tidak teratasi, misalkan bayangkan kalian sudah kerja, konfliknya tidak teratasi, mencari pekerjaan baru, mengundurkan diri. Betul. Ya. Respon tersebut itu banyak muncul dari karyawan. Respon karyawan untuk menghadapi konflik kebanyakan orang itu, saya ingin mengundurkan diri. Kenapa? Karena ini tidak sesuai dengan minat saya, karena rekan kerjanya nggak enak, karena bosnya marah-marah terus, karena ada konflik akhirnya ingin mengundurkan diri. Nah, pertanyaan saya simpel. Coba bayangin kalian sudah kerja, ada konflik, lalu kalian mengundurkan diri. Pertanyaan saya, selanjutnya kalian mau apa? Cari kerja lagi? Ada yang buka usaha, kalau ada uang ya? Cari kerja lagi bukan? Nah, ketika teman-teman mendapatkan pekerjaan yang lain, apakah sudah dipastikan tidak ada konflik di sana? Belum tentu. Dan nggak bisa dipastikan. Betul. Lalu solusinya bagaimana? Bertahan. Solusinya bertahan. Nah, sini saya ada solusi, tapi solusinya ini saya singkat ya, menjadi sebuah kalimat. Nah, artinya apa? Karena capek. Artinya Berhentilah lah. artinya gini. Bahasanya di sini, don't stop when you are tired. Stop when you are done. Because it seems impossible until it's done. Artinya gini, jangan pernah berhenti ketika teman-teman lelah. Berhentilah ketika teman-teman telah selesai. Kenapa? Karena semua akan terlihat mustahil atau impossible sampai dengan kalian menyelesaikannya. Saya ulangi, jangan pernah berhenti ketika teman-teman lelah bekerja nanti. Ya. Berhentilah ketika teman-teman telah selesai. Kenapa? Karena semua akan terlihat mustahil sampai dengan kalian menyelesaikannya. Contoh, kalian timbul konflik dengan diri sendiri. Akuntansi nih, kerja jadi marketing handphone misalkan. Disuruh menjual handphone 30 handphone dalam 1 bulan. Yang kalian pikirkan apa pertama kali sebelum kalian menjual? Bisa ya? Kayaknya nggak bisa deh. Saya keluar aja lah. Iya, semua itu akan terlihat mustahil. Sampai dengan ternyata kalian menyelesaikan 30 penjualan 30 handphone di hari ke-25. Kalian selesai. Kalian baru nyadar, oh iya, ternyata saya bisa. Ternyata saya mampu. Kenapa sih? Ya itu tadi. Karena semuanya itu akan terlihat mustahil kalau coba dibayangkan. Semua akan terlihat mustahil kalau tidak diselesaikan. Selesaikan dulu, jalani dulu. Baru kalian tahu bahwa kalian mampu. Ya.
Iya. Jelas ya. Jelas. Kenapa sih ketika kalian masuk ke dunia kerja harus nggak boleh nyerah, harus menyelesaikan tugasnya? Kalian tahu kenapa? Tahu kenapa? Jawabannya ada di video berikut ini. Teman-teman silahkan direnungkan ya. Kenapa kok kalian ketika nanti masuk ke dunia kerja, praktek kerja lapangan lalu masuk ke dunia kerja, kenapa kok nggak boleh lelah, nggak boleh menyerah? Kenapa? Sejak kecil, saya selalu tahu apa yang saya inginkan. Selalu tahu apa yang ingin saya raih. Dengan kerja keras, dengan tangan saya sendiri. Bapak Jati, Sampai pada suatu hari, saya diingatkan sesuatu yang mengubah hidup saya. Jadi, apa pernah kamu melihat tangan dari ibu kamu? Ibu saya tukang sampah, Pak. Tangannya selalu kotor. Jadi, saya nggak pernah perhatikan tangan ibu saya. Satu tangan ada 5 jari, dua tangan berarti ada 10 jari. Sekarang kamu pulang ke rumah dan kamu lihat tangan dari ibu kamu. Kalau kamu sudah paham, kalau kamu sudah mengerti, kamu kembali lagi ke sini dan kita ngobrol lagi. Ya. Selama ini, saya tidak pernah memperhatikan tangan ibu saya. Tangan yang merawat saya. Membesarkan saya. Menjaga saya. Melindungi saya. Bu, Cantik, udah pulang. Gimana hasil wawancaramu? Kalau nggak diterima nggak apa-apa. Pokoknya kan udah usaha kan? Bu. Boleh lihat tangan ibu nggak? Apa kamu mau meramal bisa baca garis tangan ibu? Ini kenapa, Bu? Ibu waktu bersihin bekas bangku besi, ibu ndak lihat yang ada yang tajam, luka jadinya. Kalau ini? Waktu itu ibu lagi nyapu di jalan, kamu telepon. Bilang bahwa kamu lulus di tes yang pertama dengan angka bagus. Ya ibu senang banget. Gak lihat lagi ada kayu yang nyelempit di tangkai sapu ibu. Jati. Pagi, Pak. Pagi. Gimana kabar kamu hari ini? Semuanya terlihat berbeda hari ini, Pak. Maksudnya? 2 tangan 10 jari. Tangan ibu saya dan saya 20 jari. Dan bila bersatu, kita bisa menjadi lebih kuat. Tangan ibu saya tidak hanya membesarkan saya, tapi juga merupakan sebuah pengorbanannya dalam membesarkan saya.
dan keberhasilan datang dari sebuah pengorbanan. Apapun hasilnya, kita tidak akan menyerah pada komitmen. Bagus, Jati. Oke, Jati. Selamat datang di keluarga kami. Terima kasih. Jadi sudah tahu karena apa? Karena ada yang mengharapkan kalian misalnya. Ada doa dari kedua orang tua kalian sampai dengan kalian nanti mendapatkan pekerjaan, itu ada doa. Nah, ketika kalian sudah mendapatkan pekerjaan, tidak jarang orang yang bekerja itu bukan untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk orang tua ataupun adik-adiknya nanti. Atau mungkin ada orang tua yang menggantungkan hidupnya kepada kalian karena sudah tidak bisa kuat lagi bekerja, dapat dari mana awalnya? Ya dari anak-anaknya. Seperti itu. Jadi ketika teman-teman nanti di praktek kerja lapangan atau di dalam dunia kerja menemukan konflik, ada kesulitan, ada konflik dengan diri sendiri, konflik dengan rekan kerja, konflik dengan atasan, ya kan? Jangan pernah berhenti ketika teman-teman lelah, berhentilah ketika teman-teman selesai. Jadi di sini teman-teman nggak boleh egois. Ya, saya mau keluar aja lah, capek saya kerja. Lalu kalian ngeluh kepada orang tua kalian. Saya yakin orang tua kalian suruh kalian resign, mundur. Kenapa? Karena orang tua sendiri nggak tega melihat kalian itu capek. Ya, jadi jangan egois. Kenapa? Karena kerja itu bukan masalah enak ataupun tidak enak, tapi untuk apa kita bekerja dan untuk siapa kita bekerja. Paham ya? Nah, Pak, solusinya bagaimana ketika kita sudah ada konflik, sudah capek kerja? Solusinya bagaimana? Oke, kita bahas bersama. Ya. Bagaimana merubah pekerjaan menjadi lebih menyenangkan? Ketika ada masalah, pertama yang kalian harus lakukan, ya, ingat kembali motivasi kalian. Motivasi kalian itu kerja untuk apa? Tentunya untuk diri sendiri dong, untuk prestasi diri sendiri, dan untuk siapa juga kalian bekerja. Ya, karena bukan untuk kalian sendiri, untuk orang tua ataupun adik-adik. Jadi ketika kalian merasa lelah, ingat kembali motivasi. Ketika kalian merasa tidak mampu, ingat kembali untuk siapa kalian bekerja. Kedua, di sini teman-teman harus merubah respon, menyikapi setiap permasalahan itu dengan positif. Kalau ada masalah, tadi dari video tadi itu ada 3 jenis ya. Ada kentang, telur, sama kopi. Nah, kentang, telur, sama kopi. Nah, 3 jenis ini dianggap 3 individu yang berbeda, 3 orang yang berbeda. Siapakah kalian? Coba ditentukan. Nah, kentang itu ketika disiram air panas, ketika disiram permasalahan, ia menjadi lembek. Betul nggak? Nah, telur ketika disiram permasalahan, datang permasalahan, dia malah menjadi keras, marah sendiri mungkin orangnya. Tapi kopi ketika disiram air panas atau orang ini ketika disiram permasalahan, dia malah semakin berkembang. Kenapa? Karena kita itu berkembang kalau ada masalah. Kalau nggak ada masalah, flat-flat aja nggak akan berkembang. Ya, jadi sikapi masalah itu dengan respon yang positif. Ketika ada permasalahan, cari alternatifnya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Solusinya apa? Dan jangan lupa pertimbangkan resiko. Resiko 1, 2, 3. Nanti kalian pilih alternatif mana yang mau kalian gunakan. Jelas ya? Jadi merubah respon, berpikir positif. Seperti itu. Bahwa ketika kita, kenapa demikian? Karena perjalanan teman-teman ke depan itu ya, ke depan itu tidak akan semakin mudah, tapi semakin sulit. Solusinya bagaimana? Kita yang semakin kuat. Betul kan? Nah, seperti itu. Jadi jangan berharap ketika kalian berdoa, Tuhan mudahkan pekerjaan saya. Bukan, tapi Tuhan kuatkan saya. Kenapa? Kalau pekerjaan itu nggak akan semakin mudah, kalian yang harus semakin kuat. Jadi jangan mengharapkan pekerjaan yang enteng nanti, tapi kalian yang harus beradaptasi, kalian harus semakin kuat. Jelas ya? Oke. Next. Ya, komitmen. Komitmen diri itu gini. Teman-teman selalu ingat motivasi kalian untuk bekerja itu apa. Sudah bisa berpikiran positif, tapi tidak konsisten. Kadang dilakukan, kadang juga tidak. Nggak punya komitmen di sana, ya nggak akan bisa. Ya, jadi yang ketiga itu komitmen. Oke,
Nah, di sini teman-teman pertama sudah belajar mengenai masa transisi. Masa transisi perubahan antara dari dunia pendidikan ke dunia kerja. Lalu kita juga membahas mengenai konflik ya tadi ya. Ada konflik dengan diri sendiri, konflik dengan rekan kerja, konflik dengan atasan. Dan di sini juga kita belajar untuk mengatasi konfliknya. Caranya bagaimana? Pertama, ingat motivasi kalian, lalu rubah respon dan komitmen diri. Agar apa sih? Agar kelak teman-teman menjadi seorang yang itu aja dari saya, burung ketilang, burung cendrawasih. Cukup sekian.